Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja. Engkau pencipta langit dan bumi, dan Engkau bukan hanya tidak terkalahkan, bahkan Engkau tidak bisa dibandingkan saja dengan siapapun dan dengan apapun. Gak ada yang bisa terbandingkan oleh Engkau, ya Tuhan. Engkau besar, Engkau dahsyat, dan yang membuat kami semakin kagum adalah Engkau yang besar dan dahsyat itu mau memiliki kami, debu dan tanah. Bahkan Engkau yang besar dan dahsyat itu, Engkau mau jadi manusia untuk naik ke kayu salib, menebus kami yang sudah jatuh ke dalam dosa ini, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau pencipta, Engkau penyelamat, Engkau penebus kami, Tuhan Yesus. Kami semua adalah orang-orang yang sudah jatuh ke dalam dosa, tapi Engkau masih memberikan keselamatan kepada kami, yaitu kami yang mau beriman kepada Kristus Yesus. Kami ada di tempat ini pada pagi hari ini bukan karena kuat dan gagah kami bisa mengatur waktu, tapi sepenuhnya karena undangan dan belas kasihan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau hargai ibadah kami yang mungkin gak sampai 2 jam ini di dalam anugerah dan belas kasihan Tuhan. Dan kami berdoa kalau nanti kami keluar dari tempat ini, tetap hidup kami adalah ibadah di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih sekali lagi. Kami berdoa buat pemberitaan firman pada pagi menjelang siang ini. Dalam nama Yesus kami sudah memohon. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Oke, shalom. Halo. Saya mengucapkan terima kasih ya kepada Bapak dan Ibu Pendeta Muda Hasan Dwinardi untuk undangan berkhotbah bagi saya di hari ini. Saudara, minggu lalu saya terkejut, saudara. Ya, minggu lalu saya terkejut. Kenapa saya terkejut, saudara? Karena COVID-19 ini sudah 4 tahun 1 bulan. COVID-19 ini sudah 4 tahun 1 bulan, kurang lebih. Saya ingat betul tanggal 22 Maret 2020, itu merupakan kebaktian online pertama di hampir seluruh gereja di negeri ini, saudara. 22 Maret 2020, saudara, serentak hampir di seluruh gereja di Indonesia bikin kebaktian online, ya, dengan beberapa gereja terseok-seok, saudara ya, karena belum pernah online, bikin online, harus bikin karena dilarang berkumpul, saudara sekalian, dan semuanya yang tadinya gaptek jadi lumayan tek, saudara sekalian, yang tadinya gaptek jadi lumayan lah, saudara, bisa lah ya, gereja-gereja maksud saya, saudara. Saudara, hari ini sudah kurang lebih 4 tahun 1 bulan COVID-19 Corona pernah ada di Indonesia. Mungkin di antara kita ada yang pernah terpapar, bahkan mungkin lebih dari 1 kali, saudara sekalian. Atau bahkan maaf, sampai ada yang mungkin harus mengalami kehilangan anggota keluarga dekat, saudara. Saudara, Tuhan itu bukan abai. Tuhan itu bukannya kelolosan, saudara. Kelolosan, aduh kelewatan, enggak, saudara. Tuhan itu enggak abai, enggak cuek. Tuhan juga enggak kelolosan, saudara sekalian, dalam menolong manusia, enggak, saudara. Percayalah, kedaulatan Tuhan itu enggak pernah keluar dari kasih Tuhan, saudara. Kedaulatan Tuhan itu enggak pernah keluar dari kasih Tuhan. Kalau kita berkata, ya itu maunya Tuhan, ya itu kehendak Tuhan, ya itu kedaulatan Tuhan, seperti kalimat itu sudah ngunci kita ya. Udahlah kedaulatan Tuhan, udahlah kemauan Tuhan. Tapi saudara, yang luar biasanya adalah kedaulatan Tuhan itu gak pernah keluar dari kasih-Nya. Jadi itu semua mendatangkan kebaikan buat kita karena dikata kasih-Nya, saudara. Teruslah menjadi garam, teruslah menjadi terang dengan sukacita dalam anugerah Roh Kudus, saudara sekalian, karena kita yang berdosa ini telah dianugerahkan keselamatan oleh Kristus di Golgota.
Ya, 1 bulanan kurang lebih, hampir 1 bulanan kita merayakan Jumat Agung dan kebangkitan Kristus. Kristus pencipta, tapi mau menyelamatkan ciptaannya. Luar biasa, saudara. Oke, mari kita menyiapkan catatan kita. Ya. Kita akan mendengarkan khotbah, saudara sekalian, saudara yang biasa mencatat, baik sekali. Tema khotbah pada pagi hari ini adalah bangkit bersamanya, saudara. Ya, tema khotbah pada pagi hari ini adalah bangkit bersamanya, saudara. Tentu ini bukan berarti kita semua sedang tiarap sampai perlu dibangkit-bangkitin lewat khotbah, enggak, saudara. Ya, belum tentu begitu, saudara, belum tentu. Tapi baiklah, kita akan menyimak nas-nas Alkitab kita dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, mari kita buka Alkitab kita dari Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 14. Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 14. Lembaga Alkitab Indonesia menjudulkan perikop ini dengan judul Kebangkitan Israel. Kebangkitan Israel, nggak boleh kencang-kencang, takutnya ada tetangga-tetangga yang gak ngerti konteksnya. Wah, ini kumpulan apa nih ya? Kebangkitan Israel. Oke, lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku. Aku di sini Yehezkiel, nabi. Dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang belulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging-daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang amat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Udah lama kali gak kemari ya, jadi remote-nya gak akomodir nih. Betul, atau remote saya udah jelek. Ya. Ini kamu yang pencet atau saya?
Yaudah deh, saya pakai kamu aja ya. Saudara, tahun 1980-an ada sebuah acara rutin di televisi Republik Indonesia, saudara sekalian. Dan memang tahun-tahun itu cuma ada satu ya, TVRI. Setidaknya di rumah saya, saudara, cuma ada satu TVRI yang masuk. Nah, saudara, acara tersebut adalah sebuah acara pendidikan ya, acara edukasi, saudara. Namanya Cerdas Cermat Tingkat SD. Cerdas Cermat Tingkat SD. Di mana ada 3 regu, saudara sekalian, dari 3 SD yang berbeda mengadu pengetahuan. Nah, suatu kali, saudara sekalian, ya saya suka nonton ini. Suatu kali dalam sebuah episodenya, saudara, ada sebuah pertanyaan di babak rebutan. Jadi ada beberapa babak. Babak terakhir itu biasanya babak rebutan, saudara sekalian. Yang duluan pencet bel, dia boleh jawab, saudara. Nah, saudara, salah pertanyaan di dalam episode babak rebutan tersebut adalah melengkapi peribahasa, ya, melengkapi peribahasa. Ya. Nah, saudara, penanyanya bertanya begini kepada ketiga regu ini, lengkapi peribahasa berikut ini, katanya. Ya, sudah jatuh titik, katanya. Ya, sudah jatuh titik. Nah, saudara, ada sebuah regu segera pencet bel, saudara sekalian, dan seorang anggotanya menjawab begini, sudah jatuh bangun lagi, katanya, saudara sekalian. Ya, dia bilang sudah jatuh bangun lagi, saudara sekalian. Ya, ini yang ketawa berarti nggak tahu peribahasa, saudara sekalian. Ya, mesti banyak-banyak baca kamus kayak. Nah, saudara sekalian, sudah jatuh bangun lagi. Saudara, itu spontan, seisi studio tertawa terbahak-bahak. Dan saya percaya pemirsa di rumah juga terbahak-bahak tertawa, saudara. Ya, sudah jatuh bangun lagi. Kan seharusnya sudah jatuh tertimpa tangga pula, itu dia. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Bahkan suka dipesetkan sudah jatuh ketimpa tangga, ketimpa kerencet, katanya masuk ke got. Wah, itu udah sekali begitu. Ya enggak, yang 2 kalimat terakhir itu tambahan saya, saudara. Ya, seharusnya saudara sudah jatuh tertimpa tangga pula. Tapi saudara sekalian, ya setelah belasan tahun, setelah puluhan tahun hidup, saudara sekalian, sepertinya kita ini malah setuju ya. Kita ini malah setuju, saudara, bahwa orang itu kalau udah jatuh, ya bangun lagi, saudara. Orang kalau udah jatuh, ya bangun lagi, saudara sekalian. Ya, saudara, bukankah istri ingin suaminya bisa bekerja kembali setelah suaminya kena PHK, saudara sekalian? Itu kerinduan istri, suaminya bangkit. Bukankah suami ingin istrinya bersemangat mengatur rumah tangga, walaupun mungkin pemasukannya nggak sebanyak dahulu, tapi tetap istrinya semangat mengatur rumah tangga. Bukankah kita ingin, saudara sekalian, orang-orang yang sudah punya anak, kita kepengen anak kita itu keluar dari kamarnya karena mengurung dirinya setelah dia putus dari pacarnya, saudara. Ya, seminggu, 2 minggu, sebulan, ngurung terus di kamar, ngurung diri terus di kamar, kita ngerti. Tapi kalau udah di bulan ketiga, bulan keempat, kita was-was juga, saudara. Kita cemas juga. Anak kita kenapa nggak keluar dari kamar, terus mengurung diri karena habis diputus cinta, saudara sekalian. Dan bukankah anak-anak juga ingin orang tuanya itu memperjuangkan rumah tangga mereka dan bukan berujung pada perpisahan, saudara sekalian? Bukankah kita ingin teman Kristen kita yang kecewa pada Tuhan dalam tanda kutip, bisa kembali kepada Tuhan, kembali kepada gereja, dan kembali kepada pelayanan? Kita nggak mau teman kita undur dari Tuhan, undur dari pelayanan, saudara. Enggak, kita mau dia bangkit kembali setelah dalam tanda kutip mungkin dia mengalami atau dia merasa kecewa pada Tuhan, padahal Tuhan nggak pernah kecewakan kita. Kita yang banyak kecewain dia. Tuhan nggak pernah kecewain kita, saudara. Tapi itulah kita kelemahan kita. Kita anggap Tuhan kecewain kita, padahal itu salah. Bukankah saudara sekali kita ingin sekali ya keuangan kita, finansial kita bangkit setelah pandemi, saudara sekali? Ada berapa orang ya saat ini masih tertatih-tatih, saudara sekali. Kita pengen finansial kita, keuangan kita bangkit pasca pandemi, saudara. Saudara, kita ingin orang lain, kita ingin diri kita kalau sudah jatuh bangun lagi, saudara. Jatuh itu biasa, ya. Jatuh itu biasa sebagai manusia yang lemah ini, saudara sekalian. Kita kepengen diri kita, kepengen orang lain, orang-orang dekat kita kalau sudah jatuh bangun lagi, saudara. Saudara, manusia itu kepengen bangkit, bukan bangkrut, saudara. Manusia itu kepengen bangkit, bukan terkapar sampai selama-lamanya. Enggak, saudara. Manusia normal itu pengen bangkit, pengen bangun, saudara. Saudara, tetapi apa yang sering kita hadapi?
Apa justru yang sering kita lihat bahkan alami saudara sekalian? Saudara, tahun baru 2024 ya, belum terlalu lama ya. Tahun baru 2024 saudara sekalian, baru jalan 2 hari. Pagi-pagi saudara sekalian, ada seorang datang menemui saya di rumah saudara. Apa yang dia mau sampaikan saudara? Ternyata tahun baru 2 hari saudara. Dia berkata, kok saya mau ubah keputusan saya. Ya, saya mau ubah keputusan saya. Saya mau mundur dari kepengurusan katanya. Saya bilang, baru juga dilantik beberapa minggu yang lalu. Ya, periode masih ada 2 tahun lagi, kamu sudah mundur. Iya, saya mau ubah keputusan saya mau mundur dari kepengurusan. Dan saudara, itu cukup mengacaukan apa yang sudah diatur berbulan-bulan oleh gereja kami, saudara. Karena satu STM mundur, kita mesti cari orang buat diposisikan di tempat itu, saudara sekalian. Dan itu cukup dalam tanda kutip bikin gitu, saudara sekalian, ya, terhadap apa yang sudah diatur oleh gereja berbulan-bulan. Saudara, tahun baru 3 hari. Baru 3 hari saudara sekalian, pagi-pagi ada seorang teman menelpon saya. Dia bilang, Pak, maaf ya, kita batal janji ketemuan hari ini. Oh iya, gak apa-apa, tapi apa dulu dong alasannya? Ya, kenapa dulu alasannya kamu batal? Batalnya gak apa-apa, tapi kenapa alasannya? Begini Pak, katanya, semalam plafon di kamar mama saya itu rubuh. Dan mama saya lagi tidur di bawahnya, Pak. Mama saya lagi tidur malam-malam, ya, tiba-tiba plafonnya rontok, saudara sekalian, kena si mama yang umurnya udah 80 tahun, saudara. Bayangin, saudara, orang tua seperti itu ditimpa, belum beratnya, belum kagetnya, saudara sekalian. Ya, akhirnya batal janjian kami. Saudara sekalian, itulah hal-hal yang bisa kita alami, bisa kita hadapi sementara kita pengen bangkit, kita pengen bangun, saudara sekalian. Ada hal-hal seperti itu dan lain sebagainya. Saya percaya kita semua pasti punya pengalaman-pengalaman yang berbeda-beda. Saudara, keadaan yang seperti itulah, ya, keadaan yang gak enak seperti itulah yang juga dihadapi oleh Nabi Yehezkiel menurut teks kita pada pagi hari ini. Saudara, Yehezkiel itu dijanjikan Tuhan pemulihan kerajaan Yehuda dari pembuangan di Babel. Saudara, kerajaan Yehuda itu dibuang Tuhan 70 tahun, saudara sekalian, ke Babel. Kenapa dibuang? Karena Yehuda suka menyembah berhala selama ratusan tahun, saudara. Ratusan tahun, bayangkan kesabaran Tuhan ya, saudara. Bayangkan kesabaran Tuhan. Lalu kita bilang kita kecewa sama Tuhan. Tuhan tuh bersabar sama kita itu seumur hidup kita mungkin, saudara. Tuhan itu bersabar sama Yehuda itu ratusan tahun. Yehuda suka menyembah berhala, bikin patung, nyembah Baal, Asitoret, kawin campur, saudara. Ratusan tahun Tuhan sabar, baru dibuang ke Babel itu setelah ratusan tahun, saudara. Setelah beberapa angkatan baru dibuang. Pembuangan itu terjadi karena ulah manusia sendiri, saudara sekalian. Tapi Yehezkiel dijanjikan Tuhan pemulihan untuk kerajaan Yehuda, saudara sekalian. Ya, klik. Nah, lihat ayat yang pertama, saudara sekalian, dikatakan lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku. Aku tuh Yehezkiel. Kekuasaan Tuhan meliputi aku. Saudara, pembacaan kita pada pagi hari ini dimulai dengan kata lalu. Saudara, lalu itu kata sambung. Kita mesti mengerti sebelum kata lalu tuh ada apa, baru kita ngerti. Baru kita paham sesudah kata lalu tuh, oh maksudnya ini. Setelah apa? Setelah kita tahu sebelum kata lalu tuh ada apa, begitu kan? Masa habis tiba-tiba kita ngomong, saya ketemu dengan Pak Hasan, ya, saya panggil dia biasa nama, San, dan apa boy? Ya dan aja terus saya ngomong, saudara. Ini mungkin tadi di jalan kenapa kali ya, jadi tiba-tiba kalau ngomong langsung dan, kan enggak, sama seperti kata lalu. Kalau kita dengar kata lalu, mesti tahu dulu sebelum kata lalu tuh ada apa, baru ngerti sesudah kata lalu tuh apa, saudara sekalian. Lalu dari apa, saudara sekalian? Lalu dari kisah atau pasal sebelumnya. Ya, nah saudara, di pasal 36, tadi kita baca pasal 37, di pasal 36 saudara sekalian, Lembaga Alkitab Indonesia menjudulkan dengan judul Pembaharuan Israel. Pembaharuan Israel. Nah saudara, mari kita lihat salah satu janji Tuhan di pasal 36. Baru kita mengerti sesudah kata lalu itu apa. Ya, klik. Pasal 36 ayat 35 saudara, dikatakan ini, tanah ini ya, yang sudah lama tinggal tandus menjadi seperti Taman Eden, dan kota-kota yang runtuh, sunyi sepi dan musnah, sekarang didiami dan menjadi gubuk.
Saudara sekalian, inilah janji Tuhan kepada Yehezkiel, ya, di mana tanah Yehuda itu sudah hancur, saudara sekalian, ya, karena penjajahan atau serbuan dari orang Babel, dan bait Allah yang kedua itu, bait Allah Salomo itu dihancurkan di sini, saudara. Bait Allah yang merupakan ikon dari bangsa Israel hancur ketika penyerangan dari bangsa Babel ini, saudara. Tapi Tuhan bilang apa? Tanah yang udah tinggal tandus, di bumi ratakan, di bumi hanguskan oleh Babel, akan jadi taman Eden. Kota yang udah runtuh, rata tanah, sunyi, sepi, nggak ada yang tinggal di situ karena kota mati, sekarang akan didiami dan jadi kubu. Kota yang udah rata tanah akan jadi kubu. Apa itu kubu? Kubu itu benteng, bangunan yang sangat tinggi, sangat kokoh. Dari ketiadaan dibikin jadi kubu. Saudara melihat, ya, janji pemulihan Tuhan bagi bangsa Yehuda. Akan ada kehidupan, bahkan bukan kehidupan yang ecek-ecek, kehidupan seperti Taman Eden, saudara. Taman Eden. Kita tahu Taman Eden penuh dengan pepohonan, penuh dengan buah-buahan yang semuanya boleh dimakan kecuali satu itu, kan. Akan jadi tanah yang subur, penuh dengan makanan, penuh dengan kenikmatan, kenyamanan, berkat Tuhan, saudara, berkat Tuhan. Itu janjinya, itu janji Tuhan buat Yehezkiel dan untuk suku Yehuda, saudara sekalian. Pemulihan yang luar biasa. Tetapi apa yang diperhadapkan kepada Yehezkiel? Yehezkiel dijanjikan Tuhan yang luar biasa, tapi abis itu Yehezkiel dikasih lihat apa sama Tuhan? Klik. Ini dia, saudara. Tuhan, ya, ia membawa aku keluar dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Tulang-tulang itu amat kering. Saudara sekalian, Yehezkiel dibawa Tuhan, ya, melalui kekuatan Roh Kudus, katanya, ya, Roh katanya, saudara, ya, dibawa ke sebuah lembah, melihat lembah yang penuh dengan tulang-tulang amat banyak, dan tulang itu kering. Mari kita ketahui dulu konteks atau keadaan pada zaman itu mengenai tulang belulang, saudara sekalian, ya. Nah, saudara sekalian, bagi orang Israel, mayat itu wajib dikubur. Orang Israel itu pantang membiarkan mayat itu tergeletak, saudara sekalian. Mayat itu kenal nggak kenal, saudara, itu harus dikubur, wajib dikubur, saudara sekalian, ya, wajib dikubur. Lalu yang kedua, saudara sekalian, mayat yang dibiarkan begitu saja adalah mayat yang terkutuk. Jadi mayat itu mesti dikubur, karena kalau nggak dikubur, itu artinya mayat tersebut terkutuk, saudara sekalian. Oke? Jadi, saudara sekalian, ya, kematian di lembah yang dilihat oleh Yehezkiel itu kematian yang terkutuk. Saudara, Yehezkiel dijanjikan Tuhan berkat yang luar biasa, pemulihan seperti Taman Eden, tapi yang diperhadapkan itu adalah sebuah kematian yang terkutuk. Sama seperti kita, kan? Kita maunya bagus, kita maunya enak. Kita kalau pulang dari gereja dengar khotbah, wah, semangat, saudara sekalian, ya, semangat, ya, wah, dengar khotbah. Tapi pulang ngadepin rumah, ngelihat penghuni rumah,